tadi. Jadi Regen juga udah gak seenak itu, apalagi gampang banget di counter. Tinggal kasih lihat yang namanya Lunox. Oh iya. Langsung bilang Uranus ke Oke guys, ini Langsung kita tersakiti ya hatinya. tersakiti. Mantap jiwa ada bosku. Aduh. Abet-abet ya. Buat teman-teman yang di rumah ya, kalau yang go full gak screen demen ini. menyakiti tolong hubungi Abet Ansel Oh, di waduh. Instagram karena dia masih butuh Apa tuh? pasangan hidup. Waduh, open ini ya. Open pasangan ya. Iya. Astaga. Dan juga Ed Fauzian Scar tolong dibantu biar punya pasangan hidup ya dua-duanya. Oke. Yang ketiga Ed Claraxu tolong dibantu juga teman saya yang cantik juga. Kalau Cinderella udah punya ya? Udah. Oh, udah punya. Tenang. Tapi Selena nih yang udah juga berpulang karena langsung di ban dan juga ada Brody yang langsung saja dibuang kali ini dari Kipas Legends. Oke, Selena Brody. Berarti Barat masih open tapi Apa? mereka bisa sih ngamanin Barat tapi kayak I think itu bukan prioritas mereka sih. Kayaknya ya dari anak-anak Alter Ego. Karena sebenarnya menurut Alter Ego karena sebenarnya menurutku ya Yap. Imho Barat dia udah open Daytona Welcome itu bakal menjadi game changing banget. Betul, apalagi didapetin adalah core-nya ya. Ya. Tapi kita juga tahu di sini Silimo juga salah satu pengguna Link, tapi nggak tahu nih. Chow masih terbuka, Halit masih terbuka, Barat masih terbuka, Hilda juga ada. Dan ternyata Lunox menjadi first pick kali ini untuk tim Alter Ego. Coba untuk ke counter juga karena kalau kita tahu Ini Barat itu nggak tahu dah, kayaknya nggak tahu deh, woi. woi. Ya, Ini. bilang cukup fleksibel Ada banget. lagi anti Dia bisa mage, pakai luminal, support, one leg dan juga hyper kalinya pasti one ya guys ya. jagain sisi lane, tapi dari anak-anak EVOS Legends mereka masih banyak opsi sih setidaknya. Dari mungkin Esmeralda Yap. tadi sempat digunakan juga oleh anak-anak Aura PH dan memang masih semenakutkan itu. Betul, tapi Esmeralda bertemu dengan Lunox memang jadi salah satu hero yang enak banget lah ya. Tapi Yuzong nih kali ini yang langsung dikeluarkan Sang Naga kembali Iya, ke Lane of lagi Down. ikut Tapi ya. kali ini ditemenin sama Pangeran Ganteng yang Oke, warnanya Link. juga. Link yang kali ini diambil sama EVOS Legends. Masih ada kemungkinan kalau kayak dari EVOS mengambil hero-hero yang bisa nge-follow up dengan sangat cepat ke arah seorang Link. Siapakah itu? Karena banyak banget nih hero-hero yang movement ability-nya itu cepet lah istilahnya untuk nge-follow up seorang Link. Nah kali ini sekarang butuh setup banget. Ya butuh setup banget apalagi untuk early game-nya semenjak ada perubahan patch-nya bisa dibilang agak semakin menyulitkan buat jungler kayak mereka dari segi block experience-nya agak sedikit terhambat ya kan. Benar, tapi Selama enaknya 5 Link, menit ke depan. enaknya Link geraknya cepet kan, jadi nge-clear-nya. Iya, itu dia mobilitasnya jadi bakal lebih aktif lagi ya Bun. Bener Untuk Bun. ganking-gankingnya. Iya Bun, aktif banget ya Bun ya. Dan Chow, kali ini Pai yang Chow, diambil beserta Tamus. dengan Tamus. Kita tahu Chow juga merupakan salah satu counter untuk Link yang bisa langsung Angela di-build mungkin, dan like. stop seorang Link sendiri. Tapi Tamus ditambah dengan Chow plus Saina Lunox. di band, Ini kok serem Bobby, sekali. Natalia, Ego ya. Vendetta, Dan Halis. bakal ditaruh posisi apa Kak? Apakah di sini Chow-nya Leo Murphy? Kemungkinan besar sih ada dua possibility-nya. Mau ditaruhin untuk side lane-nya atau bakal dijadiin tank. Tapi kalau in my humble opinion, kalau dijadiin core enak banget sih apalagi buat berfokus nge-shadow pergerakan dari seorang Link. Masih Dan ada possibility ya di sini ya. masih banyak possibility-nya tapi kita nggak bakal ngelihat kali ini Tamus terkuat bumi menggunakan Tamus ya, anti mage. Tapi ternyata Angela Bukan bro, Angela Ini Alex. Angelanya rek dong kalau kayak gini. Dia pasti Angela Alex. most likely Padahal kan kita berpikir, oh kalau Angela kayaknya dipakai sama support gitu kan. Tadi aku Iya. sempat berpikir pengen ngomong ketika ngeliat Link, apakah Angela bakal di pick? Tapi kan rek, kita kan berharapnya main balik lagi dong. main core ya. Iya dong. Cloud walaupun sempat udah di buff kan kalau udah di patch Betul, sekarang. betul. Makanya aku jadi kayak wow, kenapa Angela langsung diprioritaskan untuk teman-teman Iwas. Tapi teman-teman dari Iwas juga dari MPL season kemarin juga ngerasa kalau Angela, aku ngerasa ya kalau Power pick Evos, mereka. iya. Kalau Evos nge-pick Angela itu power picknya tinggi banget gitu loh buat mereka gitu loh. Apalagi nih enak banget buat nge-support ke arah Link ataupun ke arah Yuzong. Dia Bakal band balat, semakin memperkuat Baxia. mereka buat menjadi frontlinernya. Tapi sementara itu Ini sudah kata ada gua. Barat dan juga Baxia yang udah di ban Oh, oleh dia band anak-anak apa ya? EVOS Legends dan juga Alter Ego. Agak sedikit menarik ya, ngebuang karena Baxia kali ini memang aku tahu juga regen yang dimiliki sama Tamus dan juga sama seorang Lunox itu tinggi. Tapi
apakah worth it banget untuk Kufra ngebuang ini Karabaxia? Mungkin karena berpikir bisa. ya dengan tambahan Baxia di sisinya EVOS itu bakal super duper tanky banget. Tapi kan masih ada option lain, LJ. Siapa yang nggak tahu Hylos-nya LJ? Siapa yang nggak tahu Kufranya? Nah iya, Kufra juga untuk di PS sekarang agak sedikit menerima nerf yang cukup Sakit. cukup sadis sih. Iya, Bisa dibilang. sadis ya. Gimana bouncing goalnya itu udah Kufra nggak kayaknya enggak dah. ngehalangi lagi. Betul. Pancelot. Terror Defense juga dipendekin dikit jaraknya. Ya, Sedih banget. mungkin agak menyulitkan untuk user Kufra. Tapi ternyata sudah ada Lancelot pun yang langsung di-ban terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS Legends. Berarti opsinya sih Hayabusa. untuk ini ya, Sariboy Hayabusa masih bisa. Hellcard udah menerima juga dari segi nerfnya ya. Iya, nerfnya sekarang udah lumayan sadis-sadis. Iya. First skill ya di sini ya, shadow transitionnya. Betul. Udah nggak memiliki yang namanya silence lagi. Walaupun damage-nya masih ada dengan deadly stinger, tetap aja tanpa silence Hellcard tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Apa ya? Kayak ibaratnya ada sepatu tapi nggak ada tali sepatunya. Waduh. Waduh, copot aja tuh sepatu. Gimana ya? Mohon maaf nih. Tapi satu band terakhir kali ini ke arah Akai ya. Salah satu hero yang super annoying banget dan bisa mengganggu combo apalagi dengan kiri kan dance-nya. Tanpa Akai yang lumayan laku belakangan ini di MPLI. Apa yang bakal coba untuk pick kali ini sama EVOS Legends? Masih ada Akai bisa. option. Hylos. Hylos ya di band. Penasaran, Luminer bakal pakai Angela atau siapa sih yang pakai Angela ini loh dari tadi Ya, loh. masih banyak sih possibility. Tapi kemungkinan besar kalau lihat dari tiga pick ini ya, dengan adanya Wan pakai Link, terus Yuzong kemungkinan besar bakal dipakai sama Active Image, terus Red bakal pakai Angelanya. Tinggal mereka ngamanin dua hero lagi. Kaleb. Dan juga Kaleb supportnya. off. Apakah LG Kaleb tank kayaknya sih. Khalid? Nah, Atau kayaknya LG Khalid gak sih? kemungkinan Iya. besar sih ya bakal ditaruh jadiin tank kali ini. Kalau nggak option lainnya adalah Rek menggunakan Yuzong sebagai core di top lane. Oke, atau jadi misalnya kalau kita ngeliat dari segi lain apa ya, bisa aja nih Angelanya ternyata dipakai sama si Luminer ya, Iya, jadi support. betul. Kayak masih banyak banget, fleksibel banget sih mereka Iya. bisa menyesuaikan ke arah pick-pickan dari anak-anak alter ego. Betul banget nih, tinggal alter ego merefill 2 slot lagi. Masih ada Hayabusa, masih ada Hellcard, masih ada Ishan salah satu hero yang menjadi power pick juga untuk seorang Sally Boy. Masih jadi salah satu favorit hero juga ya buat dari babang Sally Boy. Dede sih, Iya. Dede Sally Boy. Mereka tinggal butuh core sama dan Cloud is back kali ini langsung hadir. Digunakan oleh anak-anak alter ego dan juga Hilda dan last pick untuk EVOS Legends. Menurut Civela J, mereka kurang apa sih? Mereka udah ada jungler, udah ada side laner kanan kiri. aku ngarep mereka core satu ya. Support sih kayaknya menurutku nih. Karena Mereka harus punya late game insurance. Kalau enggak berat banget. Link itu memang sampai mid game. Mid ke arah late game masih agak oke. Tapi kalau udah dibawa ke arah late game, Cloud will own the way. Oh, Cloud Mereka punya Hilda. gitu, dua hero tanky. Ya, Mopi dengan makanya. adanya Hilda, dengan adanya Tamus di sana. plus Chow pick over juga. Ya, damage yang bakal besar banget dari seorang Lunox. Menurut aku mereka butuh satu late game insurance. Mereka udah cukup tanky dengan adanya Angela dan juga dari seorang Khalid. Tapi who's next? Sayangnya bro juga dia. Oh, Valir. Valir. Oke. Berarti kalau kayak gini dari segi line up ya Luminer bakal pakai Valir nih. Betul. Bakal setidaknya ngehalangin pergerakan early game advantage dari Hilda yang bakal coba untuk ngegangguin atau Udah mulai kayaknya. setidaknya nge-cut blue buff ataupun red buff dari anak-anak EVOS Legends. Iya. Wow, inilah dia match ketiga kita yang sudah dinanti-nantikan. Oleh teman-teman yang dari tadi aku nonton dari match pertama ya. Udah gak sabar nih nonton matchnya EVOS AE, EVOS AE, EVOS AE. Nah, makanya ya benar-benar menegangkan banget nih dengan match-match yang mereka bakal tunjukkan. Tapi apa yang bakal terjadi Ini kali dari ini di Line of Doubt? studio. Dan kalian semua pendukung siapa sih? Langsung. Jangan lupa ya, Gua sih sekarang hashtagnya aja Alter Champs dan juga hashtag EVOS EVOS, gue Roll dukung kali EVOS. ini dari kedua belah tim. Dan jangan lupa Indofighters tetap ada ya. Tuh, langsung. Indonesia. Hey. Indonesia. Yes. Ini dua Indo Pride bakal bertarung demi mengamankan spot mereka di MP.
LE Invitational. Iya, dan kita lihat sebelah sana dari sisi tengahnya juga bakal enak banget ya, karena dengan Valir, dengan dia punya burst fireball, ini bisa mengganggu banget laning phase yang bakal dimiliki sama Cloud. Dikasih spam aja terus-terusan burst fireball, apalagi ketika masuk nanti langsung disiring torrent ya, itu bisa jadi salah satu masalah juga untuk seorang Cloud ketika melakukan blade duet nanti. Oke, satu LJ di arah depan. Bakal coba untuk cover, datang oleh bantuan dari seorang Pai, bakal coba dicicil. LJ-nya langsung coba untuk quick out terlebih dahulu dan menghindari early team fight dari anak-anak Alter Ego. Nah, tapi core dari seorang Cho kali ini, Cho bakal punya satu tujuan nanti adalah untuk nge-Way of Dragon seorang Link dan langsung nge-burst out ke arah sana. Ya, karena itu bakal jadi target yang benar optimal banget. Show, sekarang di arah top lane-nya Rek mungkin agak sedikit tertekan ya ngadapin lane phase dari seorang Pai dengan tamunya. Dan ternyata, like I said before, Oh, di kill. masih diamankan oleh anak-anak Alter Ego karena tiba-tiba out of nowhere dapat. Baki bisa nih, bisa dapet. Tapi sayang sekali di Red Buffet bakal langsung saja di-reset oleh teman-teman EVOS. Ya, mereka berhasil melakukan first blood di atas. Itu menjadi di arah atas dan itu menjadi salah satu poin yang bagus banget untuk Alter Ego untuk startupnya. Karena at least di sini seorang Hilda punya satu stack tambahan dan tinggal 7 stack lagi sebelum dia punya damage yang benar-benar bakal gila banget. Tuh. Alter Ego kali ini sudah ngelit 300 gold, tapi mereka masih punya banyak PR banget untuk ngedapetin gold lebih banyak lagi. Sedangkan di sisi bawah, sepertinya seru nih. Chow lawan Yuzong nih. Yes, dari Swarm Fluid Situation, dari anti-match menghadapi lane phase dari seorang Ahmad. Lintas Kiri pun datang menghampiri ke arah seorang LJ. Ada Blazing Duet yang bakal dicoba di pop up menyicil ke arah seorang Kali, tapi datang malah bantuan dari seorang White. One dengan ada Heart Guard-nya datang pun seorang Luminaire langsung terkena Shearing Torrent dan menghilang. Yes, terkena Shearing Torrent dan menghilang gitu saja. Memang ya, kalau misalnya namanya Link dan juga Angela, enaknya tuh mobility-nya. Mobility-nya tuh enak banget, movement-nya cepet banget. Tinggal masuk dan mengganggu saja ya, movement-movement yang dimiliki sama teman-teman dari tim Alter Ego. Kita nggak tahu nih, mereka istilahnya butuh space-nya berapa banyak. Karena kita tahu ya, yang namanya Angela tuh fall off banget. Setelah level 7, Angela tuh punya powernya tuh turun banget karena Angela cuma bisa melakukan hard guard. Sisanya itu tidak terlalu efektif lagi untuk seorang Angela sendiri. Jadi menurut aku itu jadi salah satu problem yang harus di-overcome juga sama tim-teman dari tim EVOS. Oke, sebentar di bottom lane ada dua Dragon dari seorang Ahmad mengecilkan seorang anti-match. Datang juga seorang LJ dan Ahmadnya pun langsung mundur dengan sigapnya. Iya, mereka harus jaga-jaga jarak dulu sih kalau ke sekarang sih kayaknya. Mereka butuh damage gak sih? Butuh damage banget buat setidaknya nge-pick off ke arah seorang Nodita di arah bawah. Udil dalam bahaya bakal coba diincar terlebih dahulu dan Udilnya ke take down. Celiwo di arah backline-nya Blazing Duet. Raging Sandstorm bakal coba di-open di arah depan LJ dalam bahaya. Masih ada Heart Guard-nya bakal coba di-open. Mencoba untuk mundur dengan kusirnya dari seorang LJ. Tapi kali ini nampaknya masih bisa bertahan. Tapi yang sangat disayangkan, One dan Luminaire pun harus ke take down. Ya, itu nggak bagus banget sih ketika One berhasil di take down dan Turtle pun berhasil diambil sama teman-teman dari Alter Ego. 3-2 kali dengan lead yang cukup tipis dari teman-teman dari Alter Ego. Dan Reknya pun tadi udah sempat coba untuk ngebantu seorang LG, tapi kondisinya adalah yang dibantu adalah butuh banget untuk nge-fokus ke arah Link. Mungkin tadi posisinya adalah hard guard-nya masih di dalam cooldown karena cooldown dari hard guard itu di awal-awal cukup lama, sekitar 50 detikan. Dan itu bakal Bisa ini mati mutunya. cepet banget dari Alter Ego. Oke, tapi Luminaire pun udah mulai bergerak dengan pakainya sedikit membantu ke arah lane-nya anti-match. Dan mungkin di menit sekarang mereka dari anak-anak Alter Ego lebih mengulur waktu banget sih. Karena mereka membutuhkan farming terlebih dahulu untuk seorang Celiboy-nya. Benar. Mereka nggak mau terlalu greedy move. Karena kalau mereka tekan bahkan dihajar early game ya, ini scaling dari seorang Cloud sih akan cukup terhambat. Benar banget. Sedangkan di bawah kayaknya dia tadi Tamusnya nggak mau ninggalin Yuzongnya sendirian ya. Terus digangguin dengan Molten Side-nya. Terus aja digangguin. Tapi di sisi atas ternyata Rek berhasil di takedown oleh seorang Ahmad dengan Way of Dragon kali ini. Tapi di sisi bawah, Yes, datang pun One di arah depan. Tebas Blade bakal coba digunakan. Raging Sandstorm di arah backline. Tapi ternyata dari seorang Pai-nya masih ke takedown. Sementara itu Celiboy 1 lawan 3 bakal coba untuk bergerak. Anti-match dalam bahaya. Malah ke takedown. Tapi out of nowhere datang seorang Udil mengajar ke satu orang. Dan double kill ternyata didapatkan oleh seorang Udil kali ini. Dimana dari seorang One dan juga Luminaire yang harus ke takedown. And it's not a good fight. Sementara itu Leo Murphy di arah tengah langsung mengincar ke arah
outer atau turret dari anak-anak EVOS ID. Lihat sama Murphy ya. Leo Murphy, tas. Wes, langsung bergerak kali ini ke area rumputan dan lihat. Bakal menjadi cukup merugikan karena poros rotasi dari anak-anak Alter Ego akan semakin luas. Karena mereka berhasil ngedapetin turret di arah tengah. Oh, sementara tuh lihat LJ-nya. Sudah ada ultimate yang di up dan tidak mengenai ke arah seorang Ahmad kali ini. Ya, kita tahu ya winning condition dari tim Alter Ego adalah late game banget. Sedangkan mereka berhasil memenangkan early game dengan sangat baik nih. Tas-tasnya agak berbeda dari Leo Murphy kali ini ya. Iya, udah mulai keluar ya. Iya. Udah mulai keluar tas-tasnya. Sebenarnya dari tim EVOS kali ini udah benar-benar struggle sih kalau menurut aku. Tapi mereka masih bisa untuk mencari satu kesempatan. Jangan sampai Sally Boy bebas kayak gini nih. Kalau udah bebas udah bakal susah banget. Yes, Quicksand Guard langsung ada barong. Saya bakal coba digunakan dari seorang anti-mage. Menyicir ke seorang Leo Murphy dalam bahaya, bakal terkena berspy sharing turn flicker, bakal coba digunakan tapi datang one-nya. Blessing dia juga bakal digunakan ke arah backline, mencoba untuk mundur. Dan nampaknya tim Alter Ego langsung reinitiate dan gak mau memaksakan team fight yang dimulai oleh anak-anak EVOS Legends. Ya, padahal Alter Ego di situ adalah yang ngebuka fight-nya terlebih dahulu, mencari satu kesempatan dalam kesempitan. Tapi mereka kehilangan satu frontliner yang paling tebel gitu menurut aku ya, Hildanya hilang. Namun di sisi lain seorang Ahmad berhasil untuk mendapatkan turret di sisi atas. Ini jadi salah satu advantage banget. Apalagi turretnya udah total 3 yang berhasil diambil sama teman-teman dari Alter Ego. Yes, slowly but sure dari seorang Ahmad berhasil merontoki turret di arah top lane-nya. Ini bakal menjadi keuntungan yang begitu besar. Betul. Untuk anak-anak Alter Ego, 3 berbanding 0 turret yang anak-anak EVOS belum dapat sama sekali, tapi di arah bottom lane-nya. One dalam bahaya, tembak selalu bakal coba digunakan. Rada Raging Sandstorm on point, mengejar arah seorang Leo Murphy. Masih ada rumputan, tapi sementara itu lihat di arah backline-nya Pai. Bakal terkena sharing tolong walaupun ada pengen. Bakal coba diincar terlebih dahulu. Lihat di arah depan, Aja bakal coba untuk kena, tapi Udil pun coming. Mengejar arah seorang Luminir, bahkan 2 menghilang dari anak-anak EVOS ID. Bahkan hanya menyisakan 2 lane sekaligus dihajar oleh anak-anak Alter Ego kali ini. Dan Ahmad plus Sally Boy langsung melakukan permainan sangat objektif. Bahkan Minion mencoba untuk dapetin permainan inhibitor di sisi atas ya. Turret langsung di-poke. Tapi Wan, apakah dia bisa untuk nge-clear wave Minionnya dan mencoba untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari Alter Ego? Oh my god, inilah dia peran penting karena mereka dari segi laning phase ya, anak-anak Alter Ego berhasil dapatin inner dan juga outer turret yang bisa mendukung mereka, memberikan pressure lebih besar ke arah anak EVOS Legends. Betul. Di sini ya EVOS Legends benar-benar struggle banget. One yang memang gak bisa bergerak dengan sangat nyaman dan Ahmad di sana dengan Chow-nya lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Rex di situ dengan Angelanya. Ini nih, Angela udah level 9, udah fall off banget. Kerjaannya cuma bisa hard gun, sedangkan anti-mage. Ahmad, yes, masih ada blessing, maka coba digunakan mengincar selalu winner di arah backline-nya. Dapatin 1, tapi lihat di arah depannya masih ada Raging Sandstorm, anti-mage dalam bahaya, nggak punya darah, malah harus ke take down dan double kill didapatkan. But look at that in the mini map kali ini. Langsung ada cutting minion terlebih dahulu dari seorang Wan, tapi lihat dari arah bawahnya dan arah tengahnya bakal coba dihajar oleh anak-anak Alter Ego. Ada Heart Galaxy juga pada karena seorang LJ di arah depan. Rek dalam bahaya, malah Reknya harus ke take down terlebih dahulu. Wannya pun datang, tembak sobek, mencoba untuk mundur, malah menghindari team fight karena lihat damage dari seorang Udil yang udah nggak bisa dikendalikan lagi oleh anak-anak EVOS Legends. Yes, ini ya, kayak enaknya ketemu sama Lunox juga. Lunox itu dengan dari Kening Chaos juga kayaknya nggak tahu dah banget untuk ngasih damage. Apalagi magic penetration damage karena teman-teman dari EVOS ID udah lockdownnya ada dari Chow, ngebuat seorang Wan pun agak sedikit bingung mau jalan ke arah mana, itemnya agak sedikit tertinggal, dan mereka belum punya defensive mechanism dengan adanya mungkin Winter Trankion. Dan dari seorang Udil pun telah menyelesaikan Necklace of Durance ditambah dengan Flock of Destiny. Semua heal yang ada dari sisinya EVOS Legends bisa tertahan dengan adanya Necklace of Durance yang dimiliki sama seorang Lunox. Selain itu ada Deadly Legend dan V1. Dalam bahaya langsung ada tembak sobet ya, Fiasok mundur terlebih dahulu, ada LJ yang mencoba untuk melindungi rekan satu timnya, bakal coba di body block, tapi ada Raging Sandstorm mundur terlebih dahulu. Mereka demi menyelamatkan seorang Wan, tapi lihat datang juga seorang Udil. Brilliant sama orang bakal coba digunakan di arah depan. Dan ternyata dari anak-anak
EVOS ID masih sehat walafiat kali ini. Ya sehat walafiat, tapi turret mulai berjatuhan dan bahkan 3 lane semua tidak memiliki inhibitor. Yes, Ultimate berhasil dapat 1 poin kill, akan dilanjutkan lagi kali ini kalau kita lihat di sana. Sally Boy berhasil ter-take down. Ya, sebenarnya itu di arah depannya Ultimate bakal bergerak lebih mengejar karena seorang Udil. Udil dalam bahaya, Puppet Austin bakal coba digunakan tapi lihat damage yang menyakitkan karena seorang Rek dan Rek yang langsung bergerak mundur terlebih dahulu karena teman-temannya sudah mundur demi piringannya yang terlebih dahulu. Yeah, One baru saja menyelesaikan Demon Hunter Sword karena memang kalau kita lihat cukup tebal juga ya. Entah itu dari Leo Murphy, entah itu dari seorang Ahmad cukup tanky lah. Betul. Belum lagi ditambah juga dari seorang Pai. Yes, kali ini udah mulai agak sedikit kelimpungan dari EVOS-nya sendiri. Mereka kehilangan secara objektif, sedangkan dari EVOS pun hanya berhasil mendapatkan 1 turret di sisi atas karena adanya split push yang dilakukan oleh Link. Yes, dan juga udah menit ke-11. Mereka bakal nunggu Lord yang pertama sih. Yes, Dari tunggu anak-anak. lot yang pertama, tapi masalahnya late game insurance mereka tuh nggak ada. Balik seperti yang aku bilang pas drafting tadi. Ini 3 hero fall off. Ya, Ini 3 hero yang fall off dari EVOS Legends. Entah itu dari Kali yang di late game-nya agak sedikit susah. Damage-nya lumayan sakit, bisa nge-heal sedikit. Tapi kalau dengan ada Dead Leader dan juga Necklace of Endurance, pusing juga kepala, ya kan? iya apalagi Terus Angela juga fall off, ya kan? Ditambah juga dengan Link yang di late game, ya cuma bisa melakukan split. betul. Dan Bahkan sleep. lihat Ahmad pun memantau laning phase dari seorang Wan dimanapun dia berada bakal coba di cover lane-nya. Karena kalau dia udah bisa nge-dual Dragon itu kemungkinan besar bisa banget instant kill sih. Dari seorang Ahmad ke arah seorang lane-nya Wan. Di arah tengah berikan sama orang bakal coba digunakan. Wan mengincar ke arah seorang Udil. Udilnya ke shutdown kali ini. Secara mengejutkan. Sementara itu lihat ada Barongsai dan ternyata anak-anak Alter Ego. Mereka tidak memaksa teamfight karena nggak ada Udil. Nggak ada magical damage yang mumpuni untuk bisa nge-burst damage ke arah anak-anak EVOS ID atau EVOS Legends. Sekarang Alter Ego menunggu momen di mana mereka bisa mencoba untuk melakukan pick off terhadap teman-teman dari EVOS. Rek. Satu persatu bisa jelek banget. Rek mungkin jadi pancingan kali ini, tapi apakah dia bakal benar-benar stay di sana? Karena backup dari tim Alter Ego udah mulai kelihatan kali ini. Oh, ngebet dari arah belakang tapi Ahmad bertemu dengan Wan. Nice banget nih coach tengah TP Sobrit bakal coba digunakan di depan. Ahmad dalam bahaya. Ternyata ini adalah pancingan dari seorang Wan. Sementara itu lihat di arah depannya Leo Murphy dalam bahaya. Ada Ultimate juga mengejar ke arah depan. Furious sampai connect terkena execute dan one more shot didapatkan oleh seorang Wan kali ini. Bait yang sangat baik kali ini dikeluarkan oleh EVOS Legends dengan adanya seorang Rek yang berdiam diri di dalam lane ya. Dan langsung memancing Ahmad plus dengan seorang Leo Murphy berhasil take down. Ini menjadi canggungan bagus kalau mereka bisa mendapatkan Karalot. Karena Lord bisa membantu banyak banget dengan 3 lane yang sudah dilakukan push habis-habisan dari Alter Ego. Apalagi mereka udah kehilangan semua inhibitor ya. Betul, tapi ini kalau menurutku ya anak-anak EVOS Legends mereka butuh nge-push dulu laning tengah sama bawahnya deh at least. Walaupun emang atasnya udah dapat outer, ini mungkin agak sedikit menghambat mereka buat setidaknya nyicil ke arah Lord. Karena benar-benar expose banget daerahnya. Aku lihat kayak ini tersisa 2 bar. Lord yang terformat bakal coba diincer. Pai pun datang, Barongsai is coming. Tapi ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Wan. Di depannya bakal coba diincer. Dan ternyata Pai masih bisa bertahan. Sementara itu bakal coba dihajar. LG-nya tumbang. Duel Dragon-nya connect dari seorang Ahmad. Dan menyisakan seorang anti-match. Datang juga seorang Wan. Dia terkicil oleh seorang Sally Boy. Bakal coba dikejar. Dan kali ini langsung bergerak mundur dari seorang Link kali ini. Hanya pertukaran 1 tukar 2 kali ini. Kita lagi. Yes, 1 tukar 2 kali ini dan kalau kita lihat tadi itu sebenarnya kondisinya adalah dari Link-nya tuh benar-benar pas banget posisinya. Walaupun ada Raging Sandstorm yang dibuka di sana tidak berhasil dapetin banyak, tapi at least Pai dan juga Ahmad terpancing untuk mendekati teman-teman dari EVOS Legends. Dan itu ngebuat Valirnya enak banget, fire-nya kena ke arah mana-mana dan dapetin 2 player penting bahkan dari Alter Ego. Lordnya sudah bergerak ke arah atas, teman-teman EVOS bisa nge-push. Apa yang bakal terjadi dengan Alter Ego kali ini? Betul, ini bakal agak sedikit terkecoh seperti ini tapi di arah depannya. Sally Boy, mirror image mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Lordnya udah mulai berjalan ke arah top lane. Dan di arah bawah juga bakal coba di split push. Tengahnya anti-mage dan juga Rex bakal featuring di arah tengah. Bakal coba untuk dapetin objektif tapi lihat Leo Murphy mau coba untuk cutting cara minion tapi nggak bisa sepertinya. Dan harus merelakan nampaknya outer turret pertahanan mereka dari anak-anak Alter Ego. Ya, tapi Alter Ego harusnya masih bisa untuk coba untuk siapin dulu lah ya. Outernya mungkin pada diambil-ambilin, mulai dilakukan. Tapi EVOS gak bisa langsung push gitu. Kecuali mereka bisa dapetin at least 4
tiga deh, kebanyakan 4 deh ya. Oke. 3 hero penting dan dilihat dari sisi one kiri hampir saja berhasil take down di sisi tengah. Reknya hilang. Yes, tapi lagi ini Wan dalam bahaya, masih ada Furious Drive menyelamatkan nyawa dari seorang Wan. Tapi Chelly Boy dalam bahaya, 1 lawan 3 bakal coba dikejar. Datang juga seorang Wan yang datang tiba-tiba dari atas tembok. Sementara itu ada Black Dragon Form dari seorang anti-mage melindungi nyawa dari rekan satu timnya. Walaupun naganya cuma muter-muter aja, tapi dengan kehadiran dia membuat anak-anak Alter Ego nggak bisa langsung mengincar ke arah seorang Link kali ini. Ya, Slingnya bener-bener atlet parkour banget. Wan terlalu licin. Sally Boy berusaha banget untuk mendapatkan ke arah seorang Link. Tapi ketika dia mencoba hal itu, dia berada di posisi yang sangat jauh dari backup teman-teman Alter Ego. Gak bisa tertolong menghadapi 3 langsung, walaupun Linknya sekarat, ya susah gitu kan. Ditambah juga sang naga kali ini benar-benar cukup menakutkan ya. Anti-mage menjadi pelindung dari para pemain EVOS Legends dan mencoba untuk melakukan push-nya kali ini terhadap movement yang ditunjukkan oleh Alter Ego sendiri. Di area rumputan ada LJ dan juga Fai. Akankah mereka sudah menyadari masing-masing karena ada Cyclone Eye juga di depan. Nah, Blue Buff akankah coba untuk di kontes? Harusnya ya. Shelly Boy udah dapet spin Wah, red buff ya. tapi Sally Boy udah punya Win of Nature nih. Udah ada WON plus Wane juga udah jadi Immortality. Ini bakal menjadi team fight jangka panjang yang mungkin akan menyulitkan sih untuk anak-anak Alter Ego. Tapi lihat damage output dari seorang Shelly Boy udah cukup menyakitkan ke arah seorang LJ dan juga Luminaire. Lihat, bahkan secara mengejutkan ini laning phase-nya sama ya, anak-anak EVOS ID walaupun ketinggalan di arah early game-nya, mereka bisa nge-catch up, bahkan ngebalikin networknya yang mungkin udah ketinggalan cukup jauh tadi. Kesabaran, itu yang paling terlihat kali ini dari EVOS Legends sendiri. Mereka sabar banget, mereka menunggu momen tepat. Yes. Dan ketika pancingannya berhasil, terus mereka dapetin momen tepatnya juga, wave management mereka juga bagus banget, mengkontrol semua lane-nya, dan mencoba untuk bermain dengan sangat sabar. Alter Ego mungkin tadi agak sedikit terburu-buru ingin meng-end game-nya, karena mereka juga tahu ya, split push yang bakal dilakukan sama seorang Link itu bakal menggila banget gitu kan. Ini bakal menyusahkan banget sih kalau mau dibawa late game. Karena lagi-lagi dengan mobilitas itu yang bikin anak-anak Alter Ego gimana? Kita mau coba dev atau mau coba masak team fight? Benar banget. Dan menariknya kali ini 3000 sudah dipegang sama tim EVOS. Walaupun kalau di masalah late game, kita udah nggak mentingin banyak banget dari networknya ya. Betul. Karena itemnya rata-rata sudah pada jadi. Tapi tadi barusan Udil melakukan satu kali skill 3-nya. Yes, Assault kan? Bukan. Twilight. Twilightnya dia. Oke. Dan itu sepertiga HP dari si Luminaire hilang. Hilang ya? Iya. Dalam sekejap mata, tapi lihat kali ini udah mulai menguasai area Lord Pit dari EVOS Legends. LJ, buka vision dan menyadari ada Lemur V di area rumputan. Celebi pun datang kali ini. Karena mereka ke-pick up lagi sih. Oh. Cosmic Vision-nya udah terlalu sakit soalnya dari Udil. Tapi Udil butuh satu defense mechanism. Entah itu dari Immortal, entah itu dari Winter Trunkia, dia butuh banget sih. Aku penasaran sama item-item yang dibikin sama pemain-pemain yang ada kali ini. Karena Udil udah punya, dia butuh banget satu. Udah, Winter kalau nggak yang bisa buat bikin dia survive. Karena kalau dia bikin damage lagi pun, seharusnya tadi dia bikin cara Divine Glaive. Tapi iya, dia bakal bikin Divine Glaive sih kayaknya. Kayaknya ya. Buat lebih ke penetrasi. Iya, dia butuh sih sebenarnya untuk dapetin ke arah Yuzong dan juga ke arah Halim. Lordnya udah mulai dicicil terlebih dahulu dari depan yang mungkin dalam bahaya. Raging Sandstorm pun datang. Kali ini Udil bakal coba diincar. Ada Black Dragon Form dirasukin dengan ada Heartgun. Blast juga bakal coba digunakan dari depan. Tapi kayak ini lihat tercicil, tersakiti, terkena Furious Dive. Pai dalam bahaya, bakal coba diincar dan menyisakan LJ. LJ bakal coba ke takedown. Ahmad dan juga Luminaire bakal coba diincar terlebih dahulu. Sementara itu lihat back lainnya. Pai-nya berhasil dihajar. Rek pun datang. Masih ada Win of Nature. Masih berdiri kokoh. Digepeng sama Lord yang terhormat dan tershutdown dari seorang Wan. 2-1. Pertukaran yang sangat tidak adil untuk anak-anak EVOS ID. Dan kali ini dari Ahmad pun sudah siap siaga. Ini bakal jadi satu momen yang bisa dilakukan push langsung oleh Alter Ego. Apa yang bakal terjadi? Anti-mage sudah diproses langsung dengan Heartgun dari seorang Angela. Terlalu cepat, terlalu dini. Apa yang bakal terjadi kali ini dengan move yang dilakukan sama seorang Shelly Boy dengan Blazing Duetnya. Tapi terkena, oh my god, masih bisa melakukan Blazing Mirror image dan masih bisa untuk selamat. Yes, masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi kali ini lihat bakal coba diincer, tapi masih bisa clearing minion terlebih dahulu oleh anak-anak EVOS Legends. Dan ternyata Udi langsung membuat karat Winter Trunkian kali ini sebagai salah satu alternatif untuk bermain defensifnya. Yes. Karena kalau sampai dia ke takedown,
Penetrationnya kurang banget. Nah ini bakal menyulitkan banget dan itu Winter Flanken bakal menjadi momen yang mungkin bakal dinantikan untuk buying time-nya ya. Iya, karena bisa winter combo dengan flicker. Yes, kayak ini lihat Blue Buff One terkena Power of Wildness, masih ada Retribution dan masih bisa untungnya diamankan kali ini. Gila, ini sabar banget dua-duanya ya. Yes. 20 menit kali ini menuju 21 menit, tapi lihat sudah ada poke terhadap Lord ya. Apa yang bakal terjadi dengan Lordnya kali ini? 30.000 HP tersisa. Tapi teman-teman dari EVOS sepertinya sudah siap. Oh, bakal coba diincer atau enggak sih? Enggak bakal dikontes. Ini Lord untuk anak-anak Alter Ego, tapi lihat di arah bawah. Wan mau coba untuk ngasih space lagi-lagi. Mereka nggak mau ketekan dari segi landing phase-nya. At least dapatin pressure lebih. Wes, dijempoli sama Ruby. Power of Wildness-nya langsung digunakan kali ini. Dijempolin dulu ya kata Lia Murphy ya. Mantap. Mantap ya. Kan Mantap. semangat tarik sih. Oke. Ya. Tapi di situ jadi salah satu seperti yang kita bahas tadi ya, powernya dari seorang Link adalah ngangkat minionnya terus-terusan push balik. Tapi mereka harus nge-clear Lordnya sebelum Lordnya masuk ke arah base. Ini bahaya sih. Harus ditahan setidaknya mungkin di arah tengah. Jangan sampai masukin area ke base-nya. Tapi sementara itu di arah top lane 5 ada Jelly Boy juga. Burst Fireball pengen flame di pop up oleh seorang Luminaire kali ini. Leo Murphy juga udah mulai bergerak mencegah seorang Rex. Power of Violence bakal coba digunakan kali ini. Ada anti-match juga untuk melindungi ke arah seorang Rex. Tapi datang Ahmad di depannya. Masih bisa dicicil, masih bisa digocek. Tapi Lordnya udah mulai berjalan ke arah tengah. Bakal coba ditahan kah? Tapi udah ada defensive potion dari seorang anti-match. 3 lane sekali bakal coba di-push oleh anak-anak Alter Ego. Lihat Lordnya bakal coba berjalan. The Wild Dragon-nya connect ke seorang Edgy in the backline-nya. Datang juga Black Dragon from. Ada Hardgag juga. But base-nya bakal coba langsung di-incer dan Alter Ego secara mengejutkan berhasil mengamankan poin di game yang pertama kali ini. Wow, permainan sangat luar biasa dan sangat sabar.